Dan ini permintaan dari Rasulullah. Ini adalah sebuah doa dari Rasulullah ketika mendengar salah satu nabi yang dimana nabi tersebut bernama Syam'un dalam riwayat, dan nabi-nabi sebelumnya yang Allah berikan umur-umur yang panjang. Nabi Allah Nuh ratusan tahun, Nabi Allah Musa ratusan tahun, Nabi Allah Adam dengan kekuatannya yang besar, dengan kekuatannya yang hebat, sedangkan Nabi Muhammad beserta umatnya umurnya tidak lebih dari 100 tahun. Sampai Nabi Muhammad mengatakan umurnya umatku di antara 60 sampai 70 tahun. Maka bagaimana kita mengimbangi hal itu? Kata Rasulullah berdoa, dan subhanallah, walaupun umur yang pendek, walaupun umur yang tidak seberapa dengan umat-umat sebelumnya, Allah jadikan anugerah malam Lailatul Qadar diberikan kepada umat Rasulullah. Satu, wal a'yad, adanya Idul Fitri, Idul Adha, kebaikan demi kebaikan di dalamnya. Adanya bulan Ramadan yang kata Rasulullah, tidaklah keluar umatku dari bulan Ramadan kecuali diharapkan seluruh dari dosanya telah diampunkan oleh Allah. Dan di dalam malam Sya'ban ada puasa nisfu Sya'ban. Semua keutamaan yang kita ketahui dalam Islam, kuncinya ada satu, kuncinya serta pintunya di satu hal, yaitu kelahiran baginda Muhammad. Bagaimana ayuhal hafidhun, adanya bulan Ramadan kecuali ada Rasulullah yang menyampaikannya, adanya Lailatul Qadar kecuali Rasulullah yang menyampaikannya. Maka dari itu farah kami bergembira dengan kelahiran Nabi merupakan sebuah perkara yang dianjurkan, merupakan perkara yang diharapkan umat muslimin untuk bergembira. Karena penghinaan Maulid Nabi ataupun adanya Nabi ini nikmat. Adanya Nabi adalah sebuah kenikmatan. Adanya Nabi adalah menjadi sebuah pintu besar kita mendapatkan surga Allah. Adanya Nabi sampai kita terukil dalam Al-Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Allah firmankan, kalian yang lahirkan di akhir zaman 1400 tahun Al-Quran telah mengukir nama kita dengan ucapannya, kalian adalah sebaik-baiknya umat yang Allah pernah keluarkan di muka bumi ini. Kenapa? Karena ada Nabi. Maka dari itu alhamdulillah, kalau seandainya kita menyangka bahwasanya Nabi adalah merupakan nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, maka maka kita bergembira karenanya. Maka kita berkumpul di tempat mulia ini untuk membacakan sejarahnya. Maka kita berkumpul di tempat yang mulia ini berbondong-bondong, bahkan mengorbankan hartanya, bahkan mengorbankan waktunya, bahkan datang dengan susah payah ke tempat ini. Niatnya hanya satu, tujuannya hanya satu, memuliakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad telah mengucapkan fahamu dalam hadisnya, beliau mengatakan, ana khairu mujazib wa ana khairu mukafir. Aku adalah orang yang paling baik untuk membalas jasa seseorang. Nabi Muhammad mengatakan, aku adalah orang yang paling bisa membalas jasa. Aku adalah orang yang paling pintar untuk membalas kebaikan. Fa in ahsana ahadukum ila ahadin wa lam yukafi'u fa ana ukafi'u yaumil qiyamah. Nabi Muhammad mengatakan, Pak, kalau seandainya ada orang yang berbuat baik, bapak berbuat baik sama tetangganya, tapi subhanallah kadang dibalas kebaikan bapak. Bapak datang ke tetangga membawa nasi, berbicara dengan bicara yang lembut kepadanya, subhanallah dibalas dengan apa? Dengan rambutan. Dibalas dengan apa? Kadang dengan cacian, kadang dibalas sama sekali. Ya Pak, perasaan kita pasti sedih. Aku telah berbuat baik kepada dia. Kenapa aku telah dibalas? Kenapa ini yang kita berbuat baik itu atau kamu? Maka kata Nabi Muhammad, jangan khawatir, kebaikanmu akan aku balas nanti di
janganlah sungkan, janganlah capek, janganlah kecewa ketika kita berbuat baik kepada orang. Niatkan, Nabi Muhammad akan membalasmu nanti di yaumil qiyamah. Apalagi Pak Bu, kita berbondong-bondong ke tempat ini hanya untuk Rasulullah. Kita berbondong-bondong ke tempat ini bukan untuk memuji bulan, tidak. Kita berkumpul di sini untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana balasan yang Allah berikan kepada kita ketika kita memuji, ketika kita bersalawat, ketika kita merayakan maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan perkumpulan yang mulia ini Allah jadikan syafaat Nabi Muhammad adalah hak kita. Syafaat Nabi Muhammad diberikan kepada kita, diberikan kepada keluarga kita, dan diberikan kepada umat muslimin yang lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Maka dari itu subhanallah, mereka ulama-ulama yang mengerti sebagaimana Imam Al-Hafidh, seseorang yang menghafal hadis, hafalannya ribuan hadis, sebagaimana Imam Abdurrahman Al-Jaibari memiliki kitab maulid namanya Maulid Libat. Sebagaimana Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, imam besar di dalam pondok pesantren mesti mengerti nama tersebut. Beliau mengatakan dalam ucapannya, "Amin majlisin aw baitin aw mahallatin quri'a biha maulidu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa haffat alaihimul malaikah wa sallat alaihimul malaikah wa a'amahumullahu birrahmati wal ridwan." Imam Suyuti ulama besar yang mengerti hadis, yang mengerti Al-Quran, yang mengerti agama, beliau mengatakan tidaklah ada sebuah masjid yang dibacakan maulid, ataupun rumah yang dibacakan maulid, ataupun tempat kosong yang dibacakan maulid. Ketika dibacakan, kata Al-Imam Al-Hafidh As-Suyuti, beliau mengatakan malaikat ini akan turun. Kenapa Pak? Yang kita baca cahaya, yang kita baca ini sholawat kepada Rasul. Maka malaikat turun pada tempat tersebut, dan malaikat tersebut mendoakan orang yang membaca maulidnya Nabi. Maka alhamdulillah, itu telah menjadi sebuah argumen, itu telah menjadi sebuah dalil bagi mereka yang memahami tentang kemuliaan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lainnya ulama, salah satunya Al-Imam Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, Al-Imam Yusuf Al-Qardawi, Al-Imam Ibn Ashur, Al-Imam Ibn Abidin, Al-Imam Wahb Az-Zuhaili, Al-Imam Al-Habib Umar bin Hafidh, Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, dan banyak imam-imam yang merayakan maulid Nabi. Nah, maka dari itu kenapa saya ucapkan, karena pada zaman ini luar biasa. Pak Bu, saya cerita sedikit. Maulid Nabi ini kelahiran Nabi. Bahkan Allah jadikan mereka yang tidak bernyawa, bahkan yang tidak memiliki akal, sebagaimana adanya tumbuhan maupun bebatuan maupun bintang-bintang. Ketika lahirnya Nabi, semuanya bergembira dan semuanya berkasih kepada Allah. Diriwayatkan dalam hadis. Bahkan Al-Imam Syauqi beliau mengatakan, "Wulidal habibu wal kainatu biyau." Ketika Nabi dilahirkan, seluruh alam dan semesta yang ada di langit ini memandangkan sinarnya. Karena apa? Karena bahagia dengan Nabi-Nya. Cuman ada satu yang tidak suka, cuman ada satu yang tidak senang, yaitu siapa? Mereka iblis. Iblis yang tidak suka. Karena apa? Dia melihat bahwa Nabi Muhammad adalah sarang, Nabi Muhammad adalah biang bagi iblis. Karena apa? Dia akan menyelamatkan umatnya. Maka iblis tidak senang. Maka subhanallah, jangan heran, jangan heran, karena cinta yang tumbuh di dalam diri kita untuk Nabi kita itu adalah pemberian yang besar dari Allah. Dan kita tidak bisa memaksakan tumbuhnya cinta kepada Rasulullah SAW kecuali dengan hidayah dari Allah. Tapi subhanallah, kadang kita lihat orang pada suka dengan sebuah perayaan untuk Rasul. Ini ada beberapa oknum yang tidak suka. Maka ketika kita melihatnya, bagaimana kita menanggapnya?
dalam burdahnya beliau mengatakan da'bat da'atul nasara fi nabiyyi ini. Kamu ketika mengucapkan memuji Nabi, ada batasannya. Apa batasannya? Cukup memuji Nabi sebagaimana Rasulnya Allah. Tidak tahu. Ketika kamu tahu bahwa wahkum lima syi'ta madhan wahdani, silahkan kamu puji Nabi Muhammad. Karena apa? Nabi Muhammad kiblatnya pujian. Nabi Muhammad panggilannya pujian. Karena setiap apapun yang berhubungan Nabi Muhammad adalah sebuah perihal yang sangat indah. Sebagaimana apa yang tertuliskan salah satunya, yaitu Rasulullah mendapatkan derajat tertinggi di sisi Allah karena beliau paling merendahkan diri di hadapan Allah. Ini sebuah pujian kepada Rasul. Yang kita tahu bagaimana sejarahnya Nabi, bahwa Nabi ini Pak, di dalam maulidnya kita terangkan sedikit sejarahnya, bahwa Nabi adalah melihatnya. Bahkan Nabi adalah makhluk yang pertama kali yang Allah ciptakan. Kata Rasulullah dalam hadisnya, "Ana awwalun nabiyyin fil khalqi wa akhiruhum fil ba'th." Aku adalah orang makhluk yang paling pertama kali diciptakan oleh Allah. Maka subhanallah, dari satu sisi Nabi paling mulia segi penciptaannya, dan Nabi memiliki keindahan yang tiada tara. Bahkan ketika kita mendengarkan kisah ini, paling indahnya makhluk ini Nabi Yusuf. Sampai Ratu Zulaikha tergila-gila kepadanya, sehingga ketika para wanita-wanita melihat keindahan Nabi Yusuf, qatta'na aydiyahunna, kadang hilang, kadang sengaja, kadang terasa, iris-iris tangannya karena terlena dengan keindahan Nabi Allah Yusuf. Apa kata Siti Aisyah? Bahwasanya Nabi Muhammad dua kali lipatnya lebih indah daripada Nabi Yusuf. Sampai Siti Aisyah beliau mengatakan, walau anna ashabu Zulaikha, kalau seandainya orang-orang yang melihat Nabi Yusuf pada zaman itu melihat keindahan Nabi, bukan hanya tangan yang diiris, hati yang mereka tusuk karena kada mampu dengan indahnya wajah sang baginda Muhammad. Sampai subhanallah, ucapan dari Sayyidina Hasan bin Habib, beliau mengatakan, wa ajmalu kalam tawaqatu aini. Ya Rasulullah, tidaklah ada suatu apapun yang indah melebihi dari keindahanmu. Tidak ada. Bukan manusia, bukan hanya manusia, setiap makhluk, setiap alam ketika melihat bagaimana indahnya air terjun, dia melihat wajahnya Nabi, tetap indah wajahnya Nabi. Dia melihat bagaimana lautan yang indah dengan pantai-pantainya, dia melihat wajah Nabi. Dia melihat bahwa Nabi Muhammad adalah wajah yang terindah, bahkan keindahan, kesempurnaan dari keindahan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk apa? Untuk apa Nabi Muhammad dijadikan makhluk terindah? Satu, karena hati manusia ini, jiwa kita itu terikat, jiwa kita dominan, condong kepada hal yang indah. Maka subhanallah, dengan memandang wajah Nabi, orang sudah jatuh cinta. Dengan memandang wajah Nabi, orang langsung takjub dan mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan subhanallah, dari seluruh keindahan tersebut, Nabi tetap tertawa. Nabi subhanallah, ketika beliau di tanggal 12 Rabiul Awal, yang kita tahu bahwa Nabi Muhammad hijrahnya dari mana? Dari kota Makkah ke kota Madinah. Sampai ke kota Madinah, beliau sampai ke kota Madinah tanggal 12 Rabiul Awal di bulan ini juga. Tahu? Nabi Muhammad berjalan bersama sahabatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan menggunakan seekor onta yang kadang mungkin seekor onta ini ditunggangi dengan dua orang. Dan subhanallah, kita tahu bagaimana kecintaan dari Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah, sehingga beliau tidak mungkin untuk mengambil jatah naik ontanya. Biarkan Rasulullah naik onta untuk berjaya. Dan kurang lebih perjalanannya kurang lebih 8 hari Pak. Karena ujar Nabi adalah hamba Allah yang adil, hamba Allah yang tawadu. Beliau mengatakan tidak bisa wahai Abu Bakar, karena kita berjalan berdua, ayo kita bagi, satu hari aku di atas, satu hari aku di bawah.
ke kota Madinah yang dipenuhi orang yang menyambutnya. Pada saat itu Rasulullah membawa tali yang di atas Sayyidina Abu Bakar. Itu sifat paling rendah diri Rasulullah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah menjadi sebuah tujuan utamanya terkenal di wajah manusia. Tidaklah beliau menjadi tujuan utamanya menjadi tenar di hadapan manusia, karena apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan, "Kam min masyhurin fil ardi mal'unun fis sama." Beliau mengatakan, berapa banyak orang yang tenar di dunia, tapi subhanallah di langit sana dengan masyarakat langit sana mereka dilaknat. Dan wa kam min masturin fid dunya masyhurun fis sama. Dan berapa banyak orang yang tidak terkenal, yang bahkan tidak dikenal, cuma nanti di yaumil qiyamah ataupun di masyarakat langit sana mereka terkenal karena ketawaduannya. Maka ada yang diucapkan oleh Nabi yang terkait dengan tema ini. Apa kata Nabi? Ujar Nabi, "Man tawadha'a lillah rafa'allahu lahu." Barang siapa yang bertawadhu, Nabi Muhammad sebagaimana salah satu yang kita ceritakan, beliau seperti itu. Bahkan subhanallah ketika beliau telah menjadi seorang ulama besar, menjadi seorang nabi besar, pemimpin yang besar, beliau di rumahnya menjahit sandal seorang. Beliau diriwayatkan ketika datang untuk mengunjungi orang sakit. Dalam riwayat apa? Karena melihat adanya saudara ataupun sahabat yang tidak menggunakan sandal, beliau pada menggunakan sandal juga. Itu Nabi Muhammad. Nabi yang kita banggakan, Nabi yang kita harapkan syafaatnya. Nah, apa ujar Nabi? Barang siapa yang bertawadhu, merendah diri karena Allah, tawadhunya karena Allah. Katakan Rasulullah, Allah yang akan derajatnya, Allah yang akan tinggikan derajatnya. Sebagaimana apa yang diucapkan oleh Allah firmankan dalam Al-Quran, wa rafa'na laka dzikrak. Aku tenang, orang bertawadhu tenang, bukan manusia yang mengangkat derajatnya, Allah. Kata Allah, wa rafa'na aku, kami yang akan mengangkat derajatmu wahai Nabi Muhammad. Maka dari itu kita meminta kepada seluruh para hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, jadikanlah perihal maulid ini adalah sebuah kesempatan besar untuk mencari kaliber ataupun sejarahnya Nabi Muhammad. Kita baca terjemahan, kita buka YouTube kita, tuliskan sejarah Nabi Muhammad. Maka subhanallah, hal itulah yang menjadi sebuah kesempatan besar kita mengikuti Rasulullah. Kita membuktikan cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita meminta kepada Allah dengan kemuliaan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga para hadirin wal hadirat yang hadir di tempat ini tidaklah keluar dari masjid ini kecuali seluruh dosanya Allah ampunkan. Amin. Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan hajat-hajatnya, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala dengan kemuliaan bulan Maulid jadikanlah hati ini ya Allah, hati yang selalu berta'alluq, hati yang selalu bersandar, hati yang selalu mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sesuai dengan apa yang Allah firmankan, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Jadikanlah ruhaniyah Rasulullah di antara kita ya Allah. Jadikanlah sunnahnya Nabi Muhammad selalu bersama kita ya Allah, sehingga ya Allah kami keluar ke tempat ini, kami keluar dengan membawa sebuah keberkahan yang besar, ibadah yang besar, modal yang besar untuk mencintai Nabi ya Allah. Dan semoga ya Allah kami dengan membawa cinta ini, matikanlah kami dalam keadaan cinta kepada Rasulullah. Sebagaimana diucapkan oleh Rasulullah, al-mar'u ma'a man ahab, sesuai manusia bersama mereka yang dicintai. Maka kami membawa cinta kami kepada Rasulullah, maka kami membawa cinta kami untuk Rasulullah. Maka matikan kami dengan cinta tersebut, sehingga dengan cinta tersebut ya Allah matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ibadallah, mungkin ini bisa disampaikan. Kurang lebih minta maaf. Allahumma wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa, terlebih dulu kita mohon Allah SWT, mudah-mudahan kita selamat dan akhirat. Kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta
Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffiqu ni'amahu wal mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukru wa bikal tarjun wa lal mustaqaa wa bikal musta'an. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma jama'na hadha jama'an ma'sur wa taqabbal minna tawbatan mahrum wa la mahzur. Allahumma jamina bil afati wassalam wa aqidna bil taqwa wal istiqamah wa 'ala mujabahatil ladzina tasmi'u dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tarqatu bi nabiyyi jami'il ahwal wal afat adarna ya jami'al hajat wa taqina biha bil sayyi'at wa taqina biha inna wal badat wa tabarruna biha amsawaya bil hayat bil hayat. Ya Allah, farsa'na hadal qisah fi mawlid Nabi sallallahu alaihi wasallam la'allana yu'tina ibaratatan hadal ibaratatan fi ba'di hadal 'am fi ba'di hadal 'umri fi hali hayatina. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min syurril khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannah wa na'udzu bika min syahwati wan nar. Rabbana jalna anfusana wa taqabbal ta'ala wa khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal